prosesi penurunan tirai billboard pertama yang akan live di depan markas dakwah Partai Keadilan Sejahtera. Hadirin yang berbahagia, inilah proses penurunan tirai yang akan melihat nanti. Baiklah, kita tahu prosesi Presiden Republik Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera. 1, 2, 3. Sambutan bakal calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera. Inilah Bapak Anies Rashid Baswedan. Yang terhormat Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, para Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Bapak Muhammad Soebul Iman, Bapak Dr. Ahmad Heriawan, Bapak Insinyur Suharna Surapranata, yang saya hormati Sekretaris Majelis Syuro PKS Bapak Muhammad Sauki, yang saya hormati Presiden PKS Bapak Haji Ahmad Saihu, Sekjen PKS Habib Abdul Bakar Habsyi, Bendahara Umum PKS Bapak Mahfud Abdurrahman, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Bapak Dr. Suswono, Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Kiai Haji Muslim Abdul Karim, dan yang saya hormati seluruh anggota Majelis Syuro PKS yang hadir bersama di sini. Juga yang saya hormati seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang mengikuti acara ini secara live melalui streaming yang mengikuti di seluruh Indonesia, serta hadir sekalian dan teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang yang cerah dan teduh ini. Kita bersama-sama diberikan nikmat sehat, kekuatan untuk bisa berkumpul bersama dalam sebuah majelis yang insya Allah mulia ini. Izinkan kesempatan ini kami menyampaikan bahwa kebersamaan dengan PKS bukanlah sesuatu yang baru. Selama 7 tahun ini, sejak tahun 2016, pada waktu itu kami duduk di ruang yang sama dengan ruang yang tadi, persis proses yang sama dengan yang tadi, mendapatkan amanat dari PKS untuk menjadi calon gubernur di Jakarta. Karena itu kebersamaan ini sudah mengakar dan tumbuh kuat, tinggi menjulang ke atas. Apalagi kebersamaan itu dipupuk melalui masa-masa perjuangan yang tidak bisa dibilang mudah. Pada masa itu kalau kita ingat, mungkin Pak Presiden juga ingat, pada masa itu
hampir semua survei meletakkan yang diamanati oleh PKS ini selalu nomor 3 di survei manapun pada waktu itu. Tetapi itu tidak membuat ciut, bahkan PKS dan seluruh kadernya menjadi makin bersemangat dalam perjuangan bangsa ini. Semangatnya berlipat, bara perjuangan membara, kerja keras. Akhirnya kemudian kerja besar itu atas pertolongan Allah, atas izin Allah diantarkan pada kemenangan di Jakarta. Survei-survei yang semula menempatkan nomor 3 tak lagi muncul di permukaan. Alhamdulillah, kemenangan itu menghasilkan bukan saja kemenangan bagi PKS, bukan saja kemenangan bagi calon gubernur dan wakil gubernur, tapi juga kemenangan untuk warga Jakarta. Dan dalam perjalanan 5 tahun bertugas di Jakarta, PKS mendampingi, mendukung, mengawal erat seluruh perjuangan yang ada di Jakarta. Ikhtiar kita untuk membawa perubahan, ikhtiar kita untuk bisa menghadirkan kebahagiaan, juga mengalami cobaan. Bahkan di masa-masa itu ada pandemi dan berbagai macam tantangan lainnya. Alhamdulillah, bersama PKS, Jakarta kita sama-sama jaga. Yang terjadi adalah Jakarta yang tenang, teduh, aman, damai, tentram, dan penuh saling toleransi di seluruh warga. Yang muncul adalah perasaan saling menghormati antar unsur di Jakarta. 5 tahun yang tenang, teduh, damai. Bukan 5 tahun yang ada ketegangan, bukan 5 tahun yang ada suasana tidak nyaman. Karena itu, bersama dengan PKS yang sudah panjang ini, dengan rasa syukur dan rasa bahagia, kami sampaikan bahwa kita telah sampai di sebuah pelabuhan kemarin. Tujuan menghadirkan keadilan, ketentraman, kesejahteraan, persatuan di Jakarta telah tuntas. Dan kini kita memulai sebuah babak baru. Hari ini izinkan dengan kerendahan hati dan dengan mengharap ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami merasa sangat terhormat untuk secara resmi menerima pencalonan sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera. Ini adalah sebuah amanat besar. Ini adalah sebuah amanat yang akan kami emban dengan teguh dan siap untuk bekerja keras, siap untuk bekerja erat dengan partai-partai pengusung yang sudah dan akan bergabung di dalam sebuah ikhtiar untuk memajukan Indonesia, membawa perubahan bagi perbaikan. Bismillah, perjalanan ini insya Allah menjadi perjalanan yang mendapatkan ridho dari Allah. Saat PKS melewati perjalanan untuk memutuskan, PKS melewati jalan perjuangan yang juga tidak mudah. Banyak rayuan, banyak tekanan, dan juga mungkin ada ancaman. Tapi PKS tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa ini adalah perjuangan untuk kemajuan bangsa, untuk perbaikan, dan insya Allah itu akan mendapatkan kemudahan dalam perjalanan itu. Karena itu izinkan yang menyampaikan apresiasi yang amat tinggi kepada PKS yang teguh menempuh jalan perjuangan ini. Insya Allah akan bersama kita semua akan berjuang bersama menuju jalan keadilan, dan insya Allah Allah akan selalu mengiringi perjuangan kita. Terima kasih, izinkan kami sampaikan kepada seluruh jajaran dari mulai ketua, para wakil, sekretaris, dan anggota Majelis Syuro yang saya hormati.
Terima kasih kepada seluruh jajaran DPP, kepada para kader, kepada relawan, dan seluruh pendukung PKS. Mari kita memulai sebuah perjalanan baru, sebuah perjalanan yang insya Allah akan bisa mengantarkan kita kepada Indonesia yang lebih baik. Semoga perjuangan ini akan mendapatkan kemudahan tuntas sampai tujuan. Biiznillah. Izinkan saya baca pantun di akhir, boleh? Keadilan adalah mimpi setiap insan. Sejahtera adalah muara perjuangan. Bersama PKS kita bergandengan tangan, menang bersama rakyat, tuntaskan tujuan. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anies Baswedan mohon untuk tetap di atas panggung dan kami panggil dengan hormat kepada Bapak Wakil Ketua Majelis Syuro Bapak Soebul Iman, Bapak Presiden PKS Bapak Haji Ahmad Saifu, Bapak Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera Habib Abu Bakar Al-Habsyi untuk juga naik ke atas panggung. Kita akan pengambilan foto bersama. Juga bendera umum dimohon foto bersama. Rekan-rekan pers yang kami hormati, nanti setelah sesi foto bersama ini akan berlanjut dengan sesi konferensi pers yang langsung akan dipandu oleh Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Breaking News Metro TV, di mana saat ini PKS resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung PKS dalam Pilpres 2024. Dan keputusan dari PKS ini berdasarkan hasil musyawarah dari Majelis Syuro PKS yang ke-8 yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan kita saksikan ini merupakan sesi foto bersama yang dilakukan oleh Anies Baswedan yang sudah secara resmi dideklarasikan oleh PKS. Kita saksikan di sana ada Ketua Majelis Syuro PKS yakni Dr. Salim Segaf, dan juga ada Presiden PKS Ahmad Saiku ikut berfoto bersama didampingi dengan sejumlah petinggi PKS lainnya. Ada juga Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi tiba ataupun datang dalam gelaran yang dilakukan di DPP PKS ini untuk dapat memberikan dukungan secara langsung dan sekaligus mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden PKS yang akan diusung dalam Pilpres 2024 mendatang. Dalam pidatonya setelah sesaat Anies Baswedan dinyatakan sebagai bakal calon presiden yang akan diusung oleh PKS, Anies Baswedan sempat menyinggung dukungan PKS yang kerap diberikan oleh dirinya termasuk dalam Pilpres DKI Jakarta yang membawa Anies pada kemenangan. Dan momen ini pun saat ini masih berlangsung, di mana setelah ini akan ada konferensi pers digelar. Pemirsa, usai jeda pariwara, Breaking News Metro TV masih akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. PKS tetap dalam koalisi khususnya bersama Nasdem dan Demokrat. Jika lengkap itu menjadi 26% dan bisa mencalonkan capres dan cawapres. Oleh karena itu justru ini menjadi tumpuan utama koalisi bersama Nasdem dan Partai Demokrat. Tentu kita terus masih membuka upaya-upaya untuk berkomunikasi dengan partai yang lain, tetapi baseline-nya adalah 3 partai. Oke, cukup. Silakan yang lain.
sebutkan dari mananya ya. Oke. Saya Widi dari Narasi TV, mohon izin. Deklarasi resmi kan sudah dilakukan oleh Nasdem dan PKS. Sementara seperti kita tahu Demokrat belum melakukan hal yang sama untuk penunjukan segala macam. Mungkin pertanyaannya pas untuk Pak Anies menjawab ya. Kira-kira kapan Demokrat melakukan deklarasi resmi semacam ini begitu? Untuk PKS, Pak Presiden, untuk wakil apakah diserahkan ke Pak Anies atau masih tetap seperti pemberitaan sebelumnya, misalnya Pak Aher yang diajukan gitu? Terima kasih. Oke. Silakan. Tinggal 2 pertanyaan ya, nggak ada lagi. Cukup. Jadi masing-masing partai memiliki mekanisme internal yang harus diikuti, sehingga keputusan yang dibuat adalah keputusan organisasi yang sesuai dengan ADART dan tata kelola yang ada di dalam partainya. Jadi Partai Nasdem sudah melakukan itu dengan ada rakernas, lalu kemudian diputuskan 3 nama, kemudian diputuskan 1 nama. PKS dimulai dengan bulan Agustus lalu, ketika Majelis Syuro Musyawarah yang ke-17, yang ke-7 diputuskan kriteria. Kemudian di dalam musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 ditetapkan nama. Nah, ini prosedur internal yang dilewati. Begitu juga dengan Partai Demokrat. Kita menghormati, menghargai prosedur internal yang harus dilewati, sehingga keputusan yang dibuat memiliki kekuatan legal yang baik dan tata kelola yang dipenuhi. Nah, kita ikuti proses itu, nanti kita dengar hasilnya. Ya? Oke, CNN silakan. Izin Pak, mau tanya 2 pertanyaan. Yang pertama ini soal tanggapan dari PKS soal pernyataan Sekjen PDIP Mas Hasto yang menyebutkan bahwa deklarasi Pak Anies hari ini hanya demi koktail efek. Nah, itu mungkin boleh ditanggapi. Dan yang kedua soal tadi Pak Anies bilang PKS itu banyak perayuannya, banyak ancamannya. Boleh cerita Pak dari mana aja? Terima kasih Pak. Baik, jadi yang pertama, saya tidak akan menanggapi apapun yang disampaikan oleh Pak Hasto ya. Saya kira itu sebagai bagian dari demokrasi sah-sah saja untuk memberikan pendapat. Tapi bagi kami sendiri di PKS bahwa deklarasi ini menjadi sebuah momentum yang penting untuk pada satu sisi melakukan konsolidasi kami di struktur dan para anggota. Yang kedua juga kita ingin menyongsong ke depan dengan fokus mewujudkan cita-cita Indonesia yang lebih baik. Yang kedua tentu kaitan dengan tawaran dan rayuan, saya kira wajarlah dalam setiap partai politik. Saya kira hal-hal seperti itu akan mungkin sangat terjadi. Tetapi kami mensikapi bahwa semuanya itu dikembalikan kepada Majelis Syuro. Dan kami semua alhamdulillah sampai hari ini masih on the track menjalankan seluruh hasil keputusan Majelis Syuro, termasuk diantaranya adalah dalam kaitan pencapresan ini. Ya, saya kira itu. Oke, terakhir ya, silakan. Ayo. Pertama saya mau nanya ke Presiden PKS untuk pembahasan mengenai cawapres koalisi ini sejauh ini seperti apa prosesnya? Apakah betul dari PKS sendiri mau mencalonkan Pak Sandiaga Uno sebagai cawapres? Lalu kepada Pak Anies juga mungkin bisa jawab. Lalu yang kedua untuk Pak Salim Segaf, saat ini tidak hadir, itu beliau kemana ya Pak? Terima kasih. Iya. Pertama negara kaitan dengan calon wakil presiden ya, sesuai kesepakatan pembicaraan di tim kecil masing-masing partai, dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem dan Partai Demokrat, kita akan bicarakan secara khusus dengan capresnya sendiri ya, dengan siapa beliau berchemistry ya, dengan siapa beliau akan bisa menuju kemenangan. Dan tentu juga kita juga akan melihat tentu hasil bagaimana upaya untuk kemenangan itu dari hasil survei tentunya ya. Nah, tetapi kuncinya ya kita akan bersama-sama membahas dengan partai koalisi dan capres tentunya ya. Yang kedua tadi apa nih? Oh, Pak Salim. Pak Salim ini tadi memimpin seluruh rangkaian dari awal hingga akhir jalannya musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 ini ya.
Cuma karena ini kalau sekarang ini ranahnya ranah BPTP, ya ranahnya ranah BPP untuk memberikan konferensi pers, untuk memberikan hasil-hasil musyawarah majelis syuro itu kepada Pak Anies Rashid Baswedan PhD, itu memang beliau mengamanahkan ini ranahnya BPP. Ya, jadi diserahkan ke saya. Oke, terakhir ya, silakan Mbak. Kalau pasti buat Pak Anies. Pak, tadi menarik Bapak bilang terkait dengan survei-survei yang kemudian tidak muncul, tapi terbaru nama Bapak salah satu yang tertinggi di Litbang Kompas, elektabilitas. Tanggapannya Pak gimana dan apa nanti jalan ke depan yang akan membawa elektabilitas Bapak lebih baik lagi? Terima kasih. Dari dulu selalu ketiga. Ya, jadi saya ingin sampaikan pada semua yang melakukan survei terima kasih. Karena itu memberikan kepada kami feedback, masukan yang bermanfaat di dalam kami berkomunikasi. Dan kita semua melihat apapun hasil survei itu adalah lintas waktu. Bukan karena survei adalah potret di saat ditanyakan, bukan potret pada saat ke depan. Tapi tren itu bisa menjadi bahan untuk melakukan prediksi. Jadi kami terima kasih atas hasil surveinya, termasuk yang kemarin disampaikan. Dan bagi kita yang penting adalah agenda yang dibawa itu dipahami oleh masyarakat, aspirasi yang ada di masyarakat terserap, sehingga harapannya perubahan itu bisa kita kembali bersama dalam sebuah gerakan setahun ke depan. Oke, terima kasih teman-teman media sekalian. Hari ini cukup, insya Allah kita jumpa 24, 25, 26 dalam Rakernas di Hotel Sultan, dan 26 kita akan defile untuk kemenangan 2024. Salam hangat, salam bahagia, salam cinta. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih pada kami sampaikan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, Bapak Presiden PKS, Bapak Muhammad Syaiful, Sekjen DPP PKS, Bapak Bakar Al-Habsyi, Bapak Wakil Ketua Majelis Syuro Bapak Muhammad Sohibul Iman, dipersilakan untuk... Pemirsa, kita baru saja menyaksikan konferensi pers yang digelar sesaat setelah PKS mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Konferensi pers deklarasi PKS untuk mendukung Anies Baswedan ini dipimpin langsung oleh Presiden PKS Ahmad Saiku, didampingi dengan Wakil Ketua Umum Majelis Syuro ada Muhammad Sohibul Iman, Sekjen PKS yakni Abu Bakar Al-Habsyi, dan juga bakal calon presiden dari PKS yang baru saja dideklarasikan Anies Baswedan. Ada beberapa hal yang disampaikan dalam konferensi pers tadi, termasuk dikatakan bahwa dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maju dalam Capres atau Pilpres 2024 ini merupakan dalam rangka menjalani perintah dari hasil Majelis Syuro PKS yang ke-8 yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian juga Presiden PKS Ahmad Saiku juga sempat ditanyai oleh awak media terkait dengan cawapres yang akan mendampingi Anies dalam Pilpres nanti. Namun Ahmad Saiku mengatakan bahwa untuk cawapres pembicaraannya akan dilakukan bersama dengan partai koalisi. Ia menyebutnya sebagai partai koalisi dan yang dimaksud adalah Partai Nasdem dan juga Demokrat. Terlebih lagi secara khusus Ahmad Saiku mengatakan untuk cawapres nanti akan dibicarakan langsung dengan capres yang akan diusung, yaitu Anies Baswedan. Secara garis besar, pencapresan yang sudah dilakukan ataupun yang sudah diungkapkan oleh Ahmad Saiku dan juga diungkapkan Ahmad Saiku tadi ini merupakan hasil konsolidasi yang sudah dilakukan oleh seluruh kader dari Partai Keadilan Sejahtera yang tertuang dalam Majelis Syuro sehingga penunjukan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung oleh PKS merupakan bentuk dalam rangka untuk mendukung ataupun menjalankan hasil dari Majelis Syuro yang sudah dilakukan oleh PKS.